Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kimandima Patondo dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 10 kestabilan tambang bawah tanah, yaitu klasifikasi massa batuan. Yang pertama itu disuruh menjelaskan konsep klasifikasi massa batuan dan pengukurannya. Sebelum masuk di situ, klasifikasi massa batuan dalam Getok pertama kali diperkenalkan sekitar 60 tahun lalu untuk mendesain penyangga baja dan pada terowongan. Klasifikasi ini kemudian dikembangkan untuk penyangga non baja pada terowongan, lereng, dan pondasi. Terdapat 3 pendekatan desain penggalian batuan, yaitu analitik, observasi, dan empirik. Dengan metode empirik menjadi paling umum digunakan. Klasifikasi massa batuan dirancang untuk penyelesaian masalah lapangan yang cepat, bukan untuk menggantikan studi analitik ataupun observasi lapangan, pengukuran, dan pertimbangan teknis. Klasifikasi ini bermanfaat pada tahap studi kelayakan dan desain awal, terutama ketika informasi mengenai massa batuan, tegangan, dan hidrologi masih terbatas. Sederhananya, klasifikasi massa batuan berfungsi sebagai checklist untuk memastikan semua informasi penting telah dipertimbangkan. Nah, klasifikasi massa batuan ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antara ahli geologi, geoteknik, perencana, dan pelaksana proyek yang melibatkan batuan. Suatu klasifikasi batuan yang baik harus memenuhi kriteria berikut. Yang ke satu itu dapat mengelompokkan massa batuan berdasarkan kesamaan sifat teknis, dapat memberikan dasar pemahaman yang baik tentang sifat dan karakteristik massa batuan, dapat menyediakan data yang dibutuhkan untuk perencanaan dan desain konstruksi pada massa batuan sehingga dapat menyelesaikan masalah teknis di lapangan, dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif antara ahli yang terlibat dalam pemecahan masalah geoteknik. Nah, kemudian untuk tujuannya sendiri itu yaitu untuk mengidentifikasi parameter yang mempengaruhi perilaku dan atau sifat massa batuan, mengelompokkan massa batuan berdasarkan kesamaan sifat dan kualitas, memberikan pemahaman dasar tentang karakteristik setiap kelas massa batuan, menghubungkan kondisi massa batuan di suatu lokasi dengan lokasi lain berdasarkan pengalaman, memperoleh data kuantitatif dan acuan untuk desain teknik, menyediakan acuan komunikasi antara ahli geologi dan insinyur. Nah, untuk keuntungannya itu untuk meningkatkan kualitas investigasi lapangan dengan menggunakan data masukan sebagai parameter klasifikasi. Menyediakan informasi kuantitatif untuk keperluan desain, memungkinkan pengembalian keputusan teknis yang lebih baik dan komunikasi yang lebih efektif dalam suatu proyek. Nah, untuk peranan klasifikasi massa batuan pada kestabilan lubang bukaan bawah tanah, yang pertama itu untuk penilaian kekuatan dan karakteristik batuan. Klasifikasi massa batuan memberikan informasi tentang sifat fisik dan mekanik batuan seperti kekuatan, permeabilitas, dan deformabilitas. Sistem klasifikasi seperti RMR, Q-System, dan GSI digunakan untuk mengevaluasi kualitas batuan di sekitar lubang bukaan. Kemudian ada untuk perencanaan penyangga, prediksi perlakuan batuan, kemudian ada penilaian stabilitas lubang bukaan, kemudian efisiensi dan keselamatan operasional. Nah, contoh implementasinya itu contohnya terowongan transportasi. Sistem klasifikasi membantu menentukan jenis penyangga untuk menghindari keruntuhan pada fase pengalian awal. Tambang bawah tanah yang klasifikasi ini digunakan untuk menentukan metode penambangan yang paling aman dan efektif seperti metode block caving atau room and pillar. Yang kemudian disuruh menjelaskan klasifikasi massa batuan yaitu RKD, RMR, Q-System, GS, dan MRM atau mining rock mass rating. Kemudian yang pertama itu untuk SDGs. Nah, SDGs sendiri itu diperkenalkan oleh DKK 1976 dalam DRI dan 1988 dalam metode kuantitatif untuk klasifikasi massa batuan atau RMC. Meskipun sederhana dan kurang detail, RKD masih banyak digunakan sebagai salah satu parameter dalam uji kuantitatif RMC. Nah, sebagai contohnya berikut untuk core-nya ketika pengeboran full coring diambil untuk panjang ini lebih dari 10 cm.
setiap coring, misalnya dia patah, terpotong-potong, misalnya kalau yang ini sebagian ini nggak sampai 10 tidak dimasukkan. Nah, kemudian untuk panjang totalnya itu terus kemudian dikali 100. Nah, dari situ dihitung apakah nilainya itu termasuk ke dalam tabel ini. Nah, ini contoh sebagai berikut perhitungannya, yang dimana di sini nilainya 59%, termaksud tingkatan 50 sampai 75 untuk RKD-nya, yaitu fair. Nah, kemudian untuk RMR sendiri atau rock mass rating ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengklasifikasi massa batuan tentunya. Metode ini dikembangkan oleh Bnowski pada tahun 1989. Dalam metode RMR, klasifikasi massa batuan dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter yang dapat memengaruhi sifat batuan. Hasil dari parameter-parameter tersebut kemudian dipresentasikan dalam bentuk indeks penilaian untuk menentukan kualitas dan kelas massa batuan. Nah, sebagai contoh sebagai berikut, yang di sini ada kekuatan massa batuan, di mana ini uji langsung, bisa point load ataupun UCS. Nah, kemudian ada RKD. Nah, RKD-nya sendiri itu untuk pengukuran RMR ini tergantung, biasa menggunakan scanlan atau Windows mapping, yang dimana nanti jika tidak melakukan pengeboran kayak seperti RKD ini, dihitung panjang kekarnya, jumlah kekar per meter, kemudian untuk E-nya ini udah ada, lalu dihitung menggunakan rumus yang ini. Kemudian untuk kondisi kekarnya, yaitu di mana ada jarak discontinue, kemudian kondisi discontinue atau kemenerusan kekar tersebut. Kemudian ada bukaan kekar, bukaan celah kekar itu berapa, biasa diukur pakai filler, kemudian kekasaran kekar. Kemudian ada material pengisi, apakah dia batuan pengisi itu keras atau lunak. Kemudian nanti di rating. Lalu di sini ada material pengisi, tadi udah. Kemudian ada pelapukan atau weathering. Kemudian ada kondisi air tanah. Nah, dari situ nanti ya bakalan dijumlahin ratingnya berapa. Nah, nanti dimasukkan ke bobot sini, bobot nilainya, apakah dia termasuk ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ataupun kelas 5. Nah, dari sini juga bisa ada jumlah rating bobot nilai tambahan, yang dimana apakah itu nanti dia itu buat untuk tunnel dan sebagainya. Untuk 3 ini nanti dijumlahkan kembali. Dan untuk span, untuk penyangganya, untuk rating-rating penyangganya bisa dilihat di sini juga. Nah, ini untuk menentukan, bisa juga dari grafik, untuk menentukan seberapa lama batuan itu bisa berdiri tanpa penyangga. Nanti diplot spannya dalam meter, nanti ke sini berapa rating RMR-nya, kemudian nanti dilihat di sini apakah dia bertahannya berapa lama. Kemudian masuk ke key system. Nah, key system ini memperhitungkan 6 parameter, yang dimana ada RKD, jumlah kekar, kekasaran kekar, alterasi kekar, dan kondisi air pada kekar, dan faktor tekanan. Menurut Barton 1988, parameter geotek dasar adalah ukuran blok. Kekuatan geser minimum antara blok dan tekanan aktif parameter geoteknik dasar ini diwakili oleh rasio berikut. Yang pertama itu ada ukuran relatif blok, atau sama dengan aja RKD, atau biasa disebut GN, atau kekuatan geser relatif, atau JR atau JA, dan tegangan aktif JW atau untuk RKD-nya ini, ukuran relatif blok ini RKD dibagi JN, kekuatan geser relatif ini JR dibagi JA, kemudian tegangan aktif ini JW dibagi SRF. Nah, sebagaimana rumusnya sebagai berikut, yang dimana JN itu adalah jumlah set
kekar, kemudian JR ini nilai kekasaran set kekar, J ini nilai atrasi set kekar, kemudian JW nilai air dan faktor reduksi, kemudian SRF ini faktor reduksi tekanan pada rekahan, rasio kekuatan terhadap tegangan pada batuan masif yang kuat dan batuan yang mengembang. Nah, key system ini direkomendasikan khususnya untuk terowongan dengan atap melengkung. Massa batuan diklasifikasikan ke dalam 9 kategori berdasarkan nilai key seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, korelasi antara tunneling quality index dengan perilaku dan persyaratan penyangga penggalian tanah yang disebut dimensi ekuivalen atau DE didefinisikan sebagai berikut. Yang dimana rumusnya bisa dilihat. Kemudian untuk excavation support ratio atau SRR diperoleh dari hasil investigasi hubungan antara bentang maksimum galian tanpa penyangga atau span dan nilai Ki pada area galian yang telah berumur lebih dari 10 tahun. Nah, Barton DKK 1974 menyarankan nilai ESR berdasarkan tabel sebagai berikut. Nah, kemudian untuk sistem kini telah dimodifikasi dengan mempertimbangkan faktor reduksi tegangan dan menjadi dasar untuk rekomendasi penyangga. Nah, bisa ditentukan untuk nilai batuannya menggunakan grafik berikut dan juga grafik yang lebih jelasnya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk pembobotannya sendiri itu untuk RKD bisa dilihat di sini, lalu untuk GN, GR, lalu ada JA, kemudian untuk pembobotan aliran air tanah ini. Dan ini untuk pembobotan untuk ukuran penyangga untuk kisaran Ki dari 10 sampai 1000. Kemudian ini dari 1 sampai 10, ini 1 sampai 0,1 sampai 1, ini dari 0,001 sampai 0,01. Nah, kemudian masuk ke GSI atau klasifikasi Geological Strength Index. Nah, klasifikasi ini diperkenalkan serta dipublikasikan oleh Hook and Brown untuk batuan keras dan batuan lunak. Klasifikasi ini muncul karena inspeksi visual kondisi geologi massa batuan dianggap lebih banyak membantu dan lebih layak untuk digunakan dalam kegiatan rekayasa. Pada dasarnya klasifikasi ini dapat digunakan untuk kondisi batuan homogen, heterogen seperti flis, endapan molas, dan oviolit. Klasifikasi ini pada dasarnya memperhitungkan intensitas bidang diskontinuitas dan kekasaran bidang diskontinuitas secara visual, sehingga diperlukan suatu pengembalian keputusan secara rekayasa atau engineering judgment yang baik berdasarkan penemuan sebenarnya di lapangan, sehingga semakin berpengalaman seorang geologi di lapangan maka akan semakin baik penilaian GSI yang diberikan. Jenis klasifikasi yang digunakan dalam GSI ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pada kondisi batuan yang terkakarkan dan batuan yang heterogen. Nah, sistem klasifikasi massa batuan GSI memiliki keterbatasan dalam penerapannya, terutama terkait dengan dimensi atau luas area penelitian. Misalnya, jika dimensi atau luas area penelitian relatif lebih besar dibandingkan dengan sebaran bidang diskontinuitas, maka akan sulit untuk mengklasifikasikan menggunakan GSI karena hasilnya tidak representatif. Oleh karena itu, untuk area yang luas disarankan untuk membagi area penelitian menjadi beberapa area yang lebih kecil, namun untuk area yang relatif lebih kecil dibanding dengan bidang diskontinuitasnya, klasifikasi GSI dapat digunakan karena hasilnya akan lebih representatif. Penilaian klasifikasi GSI juga dapat ditentukan berdasarkan nilai RMR atau nilai klasifikasi key system dengan menggunakan rumus berikut. Yang GSI sama dengan RMR dikurang 5, ataupun yang GSI ini sebagai berikut juga. Nah, untuk klasifikasi geologi strength index ini atau GSI sendiri itu ada untuk klasifikasi untuk batuan yang terkekarkan seperti berikut, dan kemudian untuk klasifikasi massa batuan untuk yang heterogen sebagai berikut. Nah, sebagai contoh saya mengambil dari jurnal di mana di dalam jurnal mereka mengukur di suatu lokasi penelitian yang dimana di sini stasiun 1, kemudian di sini stasiun 2, dimana yang di sini kan
untuk batuan yang terkekarkan dan di sini yang heterogen itu didapatkan ketika pengukuran tuh datanya batuannya di limited shirt, dan untuk yang ini juga berblok-blok untuk datanya. Nah, ketika pengidentifikasi ini selesai, mereka memperhitungkannya berapa nilainya, kemudian dimasukkan di dalam tabel yang dimana di sini mereka mengukur pakai scan line di 10 10 pengukuran 10 pengukuran, dan yang di stasiun juga dua juga untuk 10 pengukuran. Nah, untuk nilainya itu ketika pembuatan di sini kemudian dirata-ratakan nilainya, bukan dijumlahkan, dirata-ratakan, kemudian didapatkan nilai GSI-nya rata-ratanya itu 25, yang dimana ketika penggolongannya berdasarkan klasifikasi GSI ini, dia tuh masuknya ke kualitas massa batuannya yang buruk, di bobot nilai 35 sampai 21 sampai 35, dan termaksud ya tergolong tipe yang buruk. Nah, kemudian untuk yang di stasiun 2 yang batuannya heterogen juga dilakukan di 10 titik kekar pengukuran. Nah, kemudian dirata-ratakan. Nah, ketika didapatkan rata-ratanya itu nilainya di range 36 sampai 55, yang dimana batuan ini dalam kategori yang sedang. Nah, ini untuk acuan nilai faktor gangguan. Lalu ada estimasi modulus deformasi berdasarkan klasifikasi massa batuan dari persamaan empiris, yang dimana ini para ahli semua untuk tabel berikut. Kemudian ini juga untuk persamaan empiris untuk mengestimasi kohesi dan sudut geser dalam berdasarkan dari Bnowski dan Barton. Lalu ini untuk klasifikasi GSI untuk menentukan nilai kohesi untuk yang ini. Lalu untuk yang sudut geser dalam tuh yang ini. Nah, ini untuk nilai konstanta pada berbagai jenis batuan. Ya, apakah yang di sedimentasi, metamorfik, sama batuan buku. Ini untuk menentukan klasifikasi GSI untuk menentukan nilai nisbah Poisson. Lalu ini untuk nilai cepat rambat gelombang untuk berbagai material. Nah, kemudian masuk pada yang terakhir, yang dimana itu MR yang dimana panjangannya Manning Rock Mass Rating. Ini perubahan dari Wenowski yang dilakukan oleh Lobsker 1977. Sistem pemeringkatan massa batuan untuk pertambangan MR ini diperkenalkan pada tahun 1974. Dikembangkan dari sistem klasifikasi geomekanika CSIR. Sistem ini menggunakan peringkat in situ dan peringkat yang disesuaikan dengan parameter dan nilai yang terkait dengan situasi pertambangan yang kompleks. Sistem ini telah mengalami modifikasi dan penyempurnaan sejak awal mula dan telah berhasil diterapkan dalam proyek pertambangan di berbagai negara, termasuk Kanada, Chili, Filipina, Sri Lanka, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Zimbabwe. Nah, untuk parameter-parameter yang diukur dalam Mining Rock Mass Rating ini itu nah ya ini ada IRS, yang dimana IRS itu intercross strength, kemudian ada RKD, joint spacing, dan kemudian fracture frekuensi per setnya, kemudian ada juga kondisi air. Nah, yang dimana nanti rating-rating itu dimasukkan ke dalam apa pembobotan berikut. Apakah dia termasuk kepada golongan 1, 2, 3, atau
3, 4, atau 5. Dan untuk tabel IRS-nya sendiri itu sebagai berikut, yang dimana nilai itu didapatkan dari pemplotan pada grafik berikut. Lalu ini juga untuk vektor sampling, Borehole, grafik-grafik yang digunakan untuk penilaian. Singkatnya, saya jelaskan di overview untuk tabel sistemnya ini, di mana komponen utama ini tuh Initial Rock Strength atau IRS yang rentangnya itu nilainya 0 sampai 20 untuk mengukur kekuatan awal batuan. Kemudian ada RKD, rentang nilainya itu 0, 0 sampai 15, menunjukkan tingkat fragmentasi atau kualitas batuan berdasarkan presentasi inti batuan utuh. Kemudian ada JS, yaitu joint spacing, rentang nilainya itu 0 sampai 25 untuk mengevaluasi jarak antara rekan. Kemudian ada frequency of fracture per meter, yaitu nilainya rentangnya ini 0 sampai 4 menghitung frekuensi rekan per meternya. Kemudian untuk ada juga yang JC atau joint condition, rentang nilainya itu 0 sampai 40 menilai kondisi permukaan rekan seperti kekasaran dan tingkat pengisian material. Kemudian ada major struktur, komponen tambahan untuk mempertimbangkan struktur geologi besar seperti sesar dan lipatan. Nah, untuk penyesuaian faktor lingkungan itu setelah RMS dihitung dilakukan penyesuaian berdasarkan 4 faktor lingkungan, yang dimana ada weathering 30 sampai 100%, yaitu penurunan kekuatan batuan akibat pelapukan. Kemudian ada orientasi, pengaruh orientasi rekan terhadap kestabilan struktur, yang dimana bobotnya itu 63 sampai 100%. Lalu ada tekanan terinduksi atau induksi stres yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan, bobotnya 60 sampai 120%. Lalu ada blasting akibat peledakan, efek getaran, kerusakan akibat peledakan ini 80 sampai 10% untuk ininya. Penyesuaian ini menghasilkan nilai adjustment untuk mining rock mass ratingnya. Lalu untuk RMR ini, nah di sini kan ini terbagi menjadi 3. Untuk RMR ini digunakan untuk komunikasi dan presentasi dalam desain dasar tambang, untuk dasarnya aja. Nah, untuk pengembangan mining rock mass rating ini digunakan untuk desain detail, termaksud penyangga dan stabilitas untuk perencanaan orientasi bukaan, lalu untuk analisis kestabilan pilar dan urutan penggalian. Ada juga dan juga untuk desain geometri bukaan tambang. Lalu untuk DRMS-nya ini yaitu Detail Rock Mass Strength, yang dimana nilai RMR yang disesuaikan lebih lanjut dapat digunakan untuk perencanaan yang sangat rinci, seperti dalam stabilitas lereng tambang terbuka maupun bawah tanah, untuk penilaian stabilan pada struktur geoteknik yang besar. Nah, kurang lebihnya seperti berikut. Nanti nilai-nilai yang diukur itu dan tabel data-data ininya habis ketika pengukuran di pembobotan, kemudian dijumlahkan berapa rating yang diinikan. Lalu untuk ini kan lebih tertuju kepada penambangan, yang dimana nantinya juga bisa menghitung untuk mengetahui metode apa sih yang cocok digunakan untuk tambang ini. Lalu ada untuk penyangga yang digunakan seperti apa, seperti itu. Nah, ini untuk
detailnya yang relate sama mining rock mesh-nya, ada block caving, lalu ada sublevel caving sama sublevel open stopping. Ini referensi yang saya ambil bagi berikut. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.